Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Literasi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat melekat dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa dan pelajar, yaitu apakah sekolah masih relevan di era digital. Nah, di zaman sekarang hampir semua informasi dapat kita akses melalui internet. Kita bisa belajar dari YouTube, membaca artikel online, mengikuti kursus daring, bahkan menggunakan AI untuk menjawab berbagai pertanyaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan teknologi yang begitu besar. Oke, untuk membahas hal tersebut telah hadir narasumber kita, yaitu Mbak Zulfa dan Mbak Aya dan Mbak Dian. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, mari kita mulai diskusinya. Sesi pertama ada makna dan tujuan pendidikan. Nah, menurut narasumber ini ya, apa sebenarnya makna pendidikan dan apa tujuan utamanya? Kalau menurut saya itu pendidikan itu bukan hanya proses untuk mendapatkan pengetahuan atau memperoleh nilai yang bagus ketika di sekolah saja ya, tetapi mampu menjadi pribadi yang lebih baik. Lalu melalui pendidikan itu seseorang dapat berpikir, bersikap, lalu bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pendidikan itu sendiri itu tidak hanya menciptakan individu yang cerdas secara akademik saja, tetapi bisa memiliki karakter yang lebih baik, mampu berinteraksi dengan orang lain, serta memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri maupun masyarakat. Nah, jadi pendidikan bukan hanya tentang pelajaran yang ada di buku aja ya, berarti ya? Iya, betul. Pendidikan juga mengajarkan nilai moral ya, etika, terus kerjasama, lalu mampu menyelesaikan masalah sendiri. Nah, semua hal itu tuh sangat dibutuhkan dalam kehidupan nyata. Oke, kita langsung masuk ke sesi kedua aja ya. Perubahan dan fungsi sekolah di era digital. Saat ini informasi sangat mudah diperoleh. Menurut kalian, apakah fungsi sekolah mengalami perubahan? Kalau menurut saya, fungsi sekolah memang mengalami perubahan jika dahulu itu sekolah menjadi sumber utama informasi. Setelah itu bisa memperoleh informasi itu dari platform digital. Namun, hal tersebut itu tidak berarti sekolah itu kehilangan fungsinya. Sekolah justru memiliki peran yang lebih penting dalam membantu siswa memilih informasi yang benar, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Menurut saya, untuk contohnya itu misalnya ketika siswa mencari materi di internet, maka mereka itu akan menemukan banyak informasi yang belum tentu benar. Guru dan sekolah membantu siswa mengevaluasi sumber informasi tersebut sehingga mereka itu tidak mudah percaya pada berita palsu ataupun informasi yang menyesatkan. Oke, yang ketiga ada sesi internet dan AI dalam pembelajaran. Nah, bagaimana pendapat kalian mengenai penggunaan internet dan AI dalam pembelajaran? Menurut saya, internet dan AI memberikan banyak manfaat bagi dunia pendidikan. Nah, siswa dapat belajar di mana saja dan kapan saja. Mereka tidak lagi terbatas pada buku pelajaran yang berada di sekolah. Nah, menggunakan AI dapat membantu menjelaskan materi dengan cara yang lebih sederhana, sehingga memudahkan siswa memahami pembelajaran yang sulit. Oke, menurut Mbak Zulfa itu ada nggak sih dampak negatifnya? Tentu saja ada. Salah satunya dampaknya munculnya ketergantungan dalam teknologi. Beberapa siswa mulai menjadi kurang berusaha memahami materi dengan terbiasa mendapatkan jawaban secara instan. Oleh karena itu, penggunaan teknologi harus tetap disertai dengan kemampuan berpikir kritis dan bertanggung jawab. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi 4, yaitu belajar mandiri atau sekolah formal. Nah,
sekarang itu kan banyak belajar itu kan secara mandiri melalui internet ya. Nah, menurut kalian apakah belajar mandiri itu bisa menggantikan sekolah formal? Menurut saya itu tidak sepenuhnya bisa menggantikan ya, karena belajar mandiri itu memang memiliki banyak kelebihan seperti fleksibilitas waktu atau kebebasan dalam memilih materi. Nah, namun sekolah formal memberikan kesempatan kita untuk yang tidak dapat diperoleh dari belajar mandiri tersebut, seperti interaksi sosial, kerja kelompok, bimbingan dengan guru, lalu pembentukan karakter. Oh, jadi itu sekolah masih memiliki keunggulan tertentu ya? Iya tentu, karena siswa belajar itu menghargai pendapat orang lain, bekerja sama dalam kelompok, serta belajar menghadapi berbagai situasi sosial. Hal-hal yang seperti ini tidak sulit diperoleh jika hanya dilakukan secara belajar mandiri saja. Nah, sekarang kita masuk ke perspektif filsafat pendidikan. Nah, bagaimana pandangan terhadap pendidikan di era digital? Aliran progresivisme itu berpendapat bahwa pendidikan itu harus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan teknologi. Dalam pandangan ini, siswa itu menjadi pusat pembelajaran. Guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga membantu siswa menemukan pengetahuan melalui pengalaman dan pemecahan masalah. Oke, apakah penggunaan teknologi sesuai dengan pandangan progres? Menurut saya sangat sesuai karena teknologi dapat membantu siswa mengeksplorasi berbagai informasi dan mengembangkan kreativitas mereka. Oleh karena itu, progresivisme mendukung pemanfaatan teknologi selama dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Oke, kita langsung saja masuk ke sesi 6, yaitu pandangan esensialisme. Nah, di sini tuh bagaimana dengan pandangan esensialisme? Esensialisme menekankan pentingnya pengetahuan dasar, disiplin, dan nilai moral. Menurut aliran ini, meskipun teknologi berkembang sangat pesat, siswa tetap harus menguasai kemampuan dasar seperti membaca, menulis, berpikir. Terus menguasai kemampuan dasar seperti membaca, menulis, berpikir logis, dan memahami nilai-nilai etika. Nah, menurut Mbak Sulfa itu mengapa hal itu sangat penting? Karena teknologi hanyalah alat. Jika seseorang memiliki teknologi yang canggih, tetapi tidak memiliki karakter yang dan moral yang baik, tersebut bisa digunakan untuk hal-hal yang merugikan orang lain. Oke, kita masuk ke sesi 7. Apakah AI akan menggantikan guru? Banyak orang mengatakan bahwa AI sesuatu saat akan menggantikan guru. Apa pendapat kalian? Nah, menurut saya itu AI itu tidak dapat menggantikan guru ya, apalagi AI itu memang mampu memberikan informasi dengan cepat ya. Lalu tetapi AI itu tidak dapat menggantikan hubungan emosional antara guru dan siswa. Guru itu dapat memahami kondisi siswa, memberikan motivasi, dan menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oke, jadi itu guru itu tetap dibutuhkan ya? Iya, tetap peran guru itu mungkin berubah, tetapi keberadaannya tetap sangat penting dalam dunia pendidikan. Oke, selanjutnya masuk ke sesi 8, pendidikan di masa depan. Nah, menurut kalian itu bagaimana gambaran pendidikan di masa depan? Kalau menurut saya membayangkan bahwa pendidikan itu akan semakin memanfaatkan teknologi digital. Pembelajaran mungkin akan lebih personal karena AI dapat menyesuaikan materi sesuai dengan kebutuhan siswa. Namun, saya yakin sekolah tetap ada sebagai tempat siswa belajar, bersosialisasi, dan mengembangkan karakter. Saya juga setuju, teknologi akan menjadi bagian penting dalam pendidikan, tetapi nilai-nilai kemanusiaan tetap harus menjadi dasar utama dalam proses pembelajaran. Oke, terima kasih. Nah,
Mungkin sekian ya dari diskusi hari ini. Kita dapat memahami bahwa sekolah itu masih sangat relevan di era digital. Meskipun informasi itu dapat diperoleh dengan mudah melalui internet dan AI, sekolah tetap memiliki peran penting dalam membentuk karakter, mengembangkan kemampuan sosial, serta menanamkan nilai dan etika. Nah, teknologi juga tidak seharusnya menggantikan pendidikan, melainkan menjadi alat yang membantu proses pendidikan menjadi lebih efektif dan inovatif. Oke, mungkin terima kasih kepada para narasumber kita yang telah berbagi pandangan dan pemikirannya. Terima kasih. Oke, sekian dan terima kasih juga kepada teman-teman yang menyaksikan podcast ini. Semoga diskusi hari ini dapat menambah wawasan kita mengenai pendidikan di era digital. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.